Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini kesempatan kali ini saya lagi di ladang kita, sebelah ladang kita, yang mana dulu pernah saya review itu punya sawit punya kita 239 atau PPKS yang ngambil ya. Oke, dan ini punya orang sebelah. Jadi ini yang kayak kalau nggak salah ini pernah saya review masalah apa namanya, karena dulu ini habis buahnya itu hampir habis dan hampir nggak ada buahnya. Ini ada 2 hektar ini kalau nggak salah juga. Dulu pernah saya ceritakan kalau ini pernah waktu kecilnya pernah saya apa namanya, pernah saya ceritakan. Nah, saya pernah panen ini entah berapa kali dulu. Nah, ini sekarang saya lagi di ladang itu karena kita lagi membacak itu pembersihan, mau membuat lokasi pembibitan lagi. Nah, ini sawit marihat biasa atau marihat sampit. Ini 2 hektar sampai sana ke sana. Dan dulu biasanya atau dulu itu 2 hektar ini enggak nyampe 1 ton untuk buahnya. Jadi rata-rata dulu kan kayak gini, buahnya rusak. Bahkan sampai pokokannya. Nah, bisa dilihat kayak gini, pokokannya tuh rusak meruncing ya. Nah, tuh sampai sana-sana, dan sekarang sudah mulai keluar buah. Nah, jadi itu saya dulu cuma memberi sedikit saran ya, bukannya saya sok pintar karena ini sebelahan. Memberi saran kepada Pak D yang punya ini, kepada Mbah yang punya ini. Dan alhamdulillah ini sekarang setelah saya review itu berapa bulan itu, sekarang kalau nggak salah sekitar 3 bulan itu buahnya mau membesar lagi kayak gini. Nah, ini contohnya. Kalau yang dulu ini nggak sampai kayak gini, itu juga nggak sampai kayak gitu. Nah, dulu tuh rata-rata macam ini, bos. Nah, ini buahnya kayak gini, satu itu, padahal itu sama antara musim trek sama musim musim standar biasanya. Jadi emang buahnya dulu hilang, bukan hilang sih, cuma ada tapi nggak mau besar. Nah, jadi dulu awalnya masih kecil itu saya pernah sempat panen, itu masih bagus-bagusnya buah, dan cuma berapa kali saya keluar karena panenan saya agak lumayan, jadi waktunya tidak full, jadi cari orang lain, dan ternyata panennya beda sama saya. Jadi buahnya makin merosot. Nah, kemarin ini kan sempat bareng panennya. Jadi sama punya kita itu sempat bareng. Nah, ini yang dulunya mencapai nggak nyampe 1 ton untuk 2 hektar ini, sewaktu bukan saya yang manen, dan setelah saya bilangin mungkin kurang lebih 3 bulan yang lalu saya mereview sawit kita itu, ini sudah hampir 3 ton untuk sekarang hasil daripada panen ini 2 hektar ya. Jadi saya cuma memberi sedikit saran itu, bilang gini aja, Pak D, coba tolong kalau bisa itu sawit sampean itu sebenarnya bagus, buahnya besar, karena dari kecil kan udah kelihatan dari waktu aku panen dulu, kok harusnya ini udah lumayan buahnya. Nah, itu kenapa harus kurang pupuk atau apa? Enggak. Sebenarnya itu kalau kemarin pas saya lihat itu cara panennya, saya kan bilang gitu. Nah, panen sawit kayak gini, ini kan sawit mengkal. Jadi kalau orang yang belum maaf ngomong, bukan saya sok pintar. Nah, ini merahnya itu merah masih hitam. Dan ini kalau di dodos gitu buahnya itu ini masih oranye. Ini belum merah, masih oranye ini. Nah, kalau orang yang dulu diturunkan ini
Ini kalau orang yang dulu diturunkan, jadi saya kasih sedikit saran, coba kalau dirubah, kalau panen itu buah diturunkan buah merahnya aja. Nah, kalau sampean berani ngomong sama pemanennya, nggak mungkin pemanen marah. Karena apa? Nanti efeknya itu kepada pemanen juga, saya bilang gitu kan. Nah, dan kemungkinan dicobanya, tapi emang bener, dan sekarang buahnya mau membesar ya. Dari penghasilan yang biasa bulan-bulan lalu itu nggak nyampe 1 ton, sekarang udah 2 ton lebih, hampir 3 ton ya. Jadi itu selain daripada perawatan, apa namanya, cara panen kita itu juga akan membawa dampak juga pada buah-buah selanjutnya. Jadi gitu ya bosku. Kalau untuk yang khususnya pemula, jadi kalau panen itu kita ambil yang merah saja ya. Kita ambil yang merah. Merah itu selain kita nggak dapat kembalian atau restan buah dari peron atau dari pabrik, itu rotasi depannya sawit kita ini mau besar. Nah, contohnya gini, ini kan seharusnya nggak diambil ini ya, apa pelepahnya ini, karena ini masih benar-benar hitam buahnya ya, seharusnya. Nah, ini kita kasih contoh lagi. Nah, kayak gini, kalau kita cara panennya juga benar, ini selain daripada perawatan ya, jadi buahnya itu mau besarnya kayak gini bos. Nah, buahnya besar-besar juga, walaupun sawitnya belum seberapa tinggi. Nah, jadi kayak gini. Nah ini kalau orang yang dulu waktu sebelum saya bilangin buah kayak gini, ini masih oranye ini, kita coba. Kita coba. Aduh. Nah, bahkan oranye tuh masih oranye hijau gitu ya bosku. Jadi kalau orang yang dulu yang pemanen setelah saya itu diturunkan untuk buah kayak gitu. Jadi itu kalau saya nggak boleh, kalau bisa jangan gitu ya. Nah, karena resikonya atau efeknya nanti pada buah selanjutnya ya bosku. Nah, kalau cara panennya juga benar, selain daripada perawatan ini kita lihat buahnya. Nah, besar. Ini mungkin kalau 25 kilo ada ini ya. Nah, karena emang sawit ini Marihat yang dari Sampit sama PPKS itu memang beda. Bedanya di bobot bosku ya. Kalau Marihat itu biar kelihatan kecil, tapi bobotnya dapat. Nah, gitu ya bosku. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru juga ya, khususnya untuk pemula. Dan ini kita lihat untuk punya kita sekarang. Nah, ini kayak gini buahnya. Nah, untuk jenis yang ngambil 239 ya, jadi buahnya walaupun nggak muter nggak habis di musim trek ini, tapi tetap muter, cuma ini agak kecil daripada yang dulu. Oke bosku. Nah, kayak gitu, masih banyak yang muter. Nah, ini buahnya biar kalau jenis PPKS itu untuk musim trek dia masih tetap banyak buahnya, cuma walaupun enggak total buahnya mutar, dia cuma mengecil gitu ya bosku. Oke, tapi alhamdulillah masih rata-rata masih isi ya. Ini saya coba kita sepil. Nah, ini paritnya yang pernah saya bilang. Nah, ini kan parit kaplingan. Nah, tuh buahnya masih ada semua bosku. Nah, walaupun yang kecil pun ada buahnya. Ini untuk jenis DXP 239. Nah, itu orangnya kita lagi membajak itu, kita mau bikin pembibitan lagi. Itu udah bersih, udah kita eksa dulu, terus ini kita bajak. Nah, itu nyampe ke depan rumah sana, mau kita bikin pembibitan lagi ya. Oke.
Nah, jadi itu tadi ya bosku, selain daripada daripada perawatan, ini perlu digaris bawahi ya, selain daripada perawatan, jadi pemanenan buah atau penurunan buah itu juga penting atau akan membawa dampak ya. Nah, itu akan membawa dampak pada buah sawit kita ya. Nah, kayak gini, ini untuk punya kita. Oke, mudah-mudahan ini dapat dijadikan pembelajaran lagi untuk sobat semua atau saudara-saudara semua ya. Banyak salah kata saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.